worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing. Shalom teman-teman. Pada saat ini kita angkat mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, persembahanku.
terbaik yang harus terjadi di hadapan Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah pemuda. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan datang melalui ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pada saat ini kita bersuka cita dan bersorak memuji Tuhan.
firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan satu pujian bejana.
untuk kemuliaan-Mu. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku perjalananmu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan pada hambanya yang bertugas. Shalom, anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dalam renungan kaum muda pada saat malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya. Saya yakin bahwa semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Oke, amin. Oke, tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah Yesus Pemulihku. Berbicara tentang pemulihan, ya. Kata pemulihan mengandung sebuah arti baru saja sembuh. Baru saja sembuh dari suatu penyakit atau dari suatu penderitaan atau dari suatu keadaan yang buruk. Dalam perjanjian lama, khususnya dalam Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-8 sampai 14, kita tidak membaca ya. Pemulihan lebih ditekankan pada bagaimana mengembalikan suatu keadaan pada kondisi semula, yaitu dijelaskan di ayat-ayat tersebut bahwa dalam waktu 7 tahun Sabat atau 7 kali 7 tahun, yaitu dalam waktu 49 tahun, artinya pada akhir tahun ke-49 atau pada tahun yang ke-50 diadakan hari perdamaian. Hari perdamaian yang dimaksud di sini adalah seluruh tanah dikembalikan, seluruh hutang dihapuskan, seluruh budak dibebaskan, dan seluruh keluarga dikumpulkan kembali. Kita tidak membahas malam hari ini tentang pemulihan dalam perjanjian lama, tapi kita membahas bagaimana pemulihan dapat terjadi pada kehidupan anak muda. Namun ada satu pertanyaan. Hal apa yang perlu dipulihkan dari kehidupan anak muda? Kita tidak sedang membicarakan anak muda yang menderita satu penyakit yang membutuhkan bantuan medis atau perawatan dokter dan lainnya. Kita hanya membahas mengenai hal apa sih yang perlu dipulihkan dari kehidupan anak muda. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, seseorang harus melihat jauh ke dalam dirinya, sehingga apa? Ia dapat menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Apabila ia sudah menemukan dirinya, maka ia mampu menemukan satu kekurangannya. Apabila ia sudah menemukan satu kekurangannya, maka ia bisa menemukan kekurangan-kekurangannya yang lain, yang lebih banyak ceritanya, lebih banyak episodenya, lebih panjang episodenya dibanding dengan drakor yang saya pernah lihat. Untuk menjawab pertanyaan itulah,
saya menentukan judul renungan pada malam hari ini adalah disingkapkan untuk dipulihkan. Sebelumnya saya mau cerita sedikit saja. Dulu waktu saya mengajar psikologi pendidikan, saya memberikan kepada beberapa mahasiswa selembar kertas. Saya katakan, apabila Anda saat ini adalah seorang guru, coba tuliskan 5 kelebihan Anda dan 5 kekurangan Anda. Setelah berlangsung beberapa saat, dalam waktu 30 menit, saya mendapati hanya beberapa mahasiswa yang mampu menuliskan kekurangannya. Itu pun tidak sampai 5. Sedangkan kelebihan yang mereka miliki, dengan mudah mereka menuliskannya di atas kertas. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya kita menemukan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita sendiri, kelebihan kita sendiri. Dan hal-hal baik itu tidak memerlukan perbaikan, tidak memerlukan pemulihan. Yang memerlukan pemulihan adalah hal-hal yang sangat sulit untuk diungkapkan, malu untuk disingkapkan. Namun, bagaimana mau dipulihkan kalau tidak disingkapkan terlebih dahulu? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita akan baca sama-sama ya, setelah hitungan ketiga. Kalian baca juga ya, meskipun di rumah kalian juga harus siapkan Alkitab dan kita harus sama-sama membaca firman Tuhan berikut ini. Setelah hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya ada sebuah ilustrasi. Di situ ada seorang penggarap ladang, ya. Ada orang yang menggarap ladang. Nah, sebelum ia menggunakan atau memakai tanah tersebut untuk ditanami sebuah pohon atau tanaman-tanaman yang lain, tanah itu harus dibajak atau dicangkuli untuk menggemburkannya. Nah, bajakan pertama atau cangkulan pertama memunculkan batu-batu besar yang harus disingkirkan. Lalu harus dibajak ulang lagi atau dicangkul ulang lagi. Nanti disingkirkan lagi batu-batu yang ditemukan, kemudian diulang lagi, dibajak lagi, dicangkul lagi, sampai batu-batu yang tersembunyi di dalam tanah bisa keluar dan disingkirkan. Setiap bajakan memunculkan bebatuan yang harus disingkirkan. Berapa lama hal itu dilakukan? Tentunya tergantung jenis tanahnya. Tanah yang gembur tentunya lebih cepat proses penggemburannya, lebih cepat proses pencangkulan atau pembajakannya. Tetapi tanah yang keras otomatis memerlukan waktu yang lebih lama. Pertumbuhan rohani kita juga mengalami proses yang sama. Saat pertama kali menjadi orang percaya, kita mungkin melihat dosa-dosa besar kita disingkapkan. Kita mengakuinya di hadapan Allah dan kita menerima pengampunannya. Namun seiring berjalannya waktu, saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Roh Kudus mulai menyingkapkan dosa-dosa lainnya, dosa-dosa yang tersembunyi, yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, sepele, tapi itu tetap dosa yang harus disingkapkan. Seringkali ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita mengeraskan hati kita. Seperti yang minggu lalu saya sharekan renungan di sekolah minggu anak-anak, ada benih firman yang jatuh di atas bebatuan keras. Jadi firman ini mental ya, nggak masuk. Jadi seringkali kita itu mengeraskan hati kita ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan dan berpikir bahwa gitu hai mosok si dosa. Itu kan dosa kecil sekali, tahu nggak merugikan orang lain. Atau kita malah berpikir bahwa aduh, firman Tuhan itu ribet, banyak sekali aturannya, terlalu membatasi gerak kita. Mungkin itu yang kita pikirkan. Berbicara mengenai membatasi, firman Tuhan itu membatasi, saya jadi teringat ketika saya mengikuti persekutuan mahasiswa Kristen di kampus waktu itu. Ada pembicara yang mengisi dalam acara tersebut. Temanya memang menarik, yaitu musik setan. Saya pernah cerita sama anak-anak saya. Awalnya sih saya datang dengan tidak membawa tidak membawa pikiran apa-apa sama sekali. Saya hanya datang karena temanya menarik. Saya pengen tahu musik setan itu yang bagaimana. Setelah mendengarkan pemaparan demi pemaparan yang disampaikan, masuklah kepada penyebutan judul lagu-lagu yang notabene judul-judul lagu itu banyak sekali yang saya kenal, bahkan sering saya nyanyikan. Kemudian setelah judul lagu-lagu itu, nama-nama artisnya, nama-nama penyanyinya, grup musiknya. Karena kalau lagu barat itu saya suka yang grup musik ya. Kemudian di situ disebutkan bahwa bagaimana beliau mengatakan bahwa Black Sabbath, terus Nirvana itu adalah grup musik yang menjual jiwanya kepada setan, hanya untuk membumingkan atau merilis lagunya agar terkenal dan lain sebagainya. Tentunya hal ini tidak bisa saya terima. Bagaimana mungkin grup musik yang menjadi idola saya dikatakan pemuja setan, atau lagu-lagu yang biasanya sering saya nyanyikan dianggap sebagai musik-musik setan. Tidak terima saya. Malah saya mengatakan pada diri saya sendiri, nggak apa-apa, nyanyi saja, it's just a song, cuma sekedar lagu. Toh kita juga bukan pemuja setan, kita cuma nyanyi aja. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin Roh Kudus yang ada di dalam diri saya sudah mulai bekerja dengan keras, karena mungkin dengan lembut saya tidak mendengarkan, saya tetap mengeraskan hati saya. Kemudian saya pada suatu waktu menyanyikan sebuah lagu yang kemarin katanya musik setan itu, jadi nggak nyaman, takut sendiri. Kemudian saya jadi kepikiran, kemudian saya ingin mengetahui apa sih arti lagu ini. Kalau cuma sekedar terjemahannya saya sudah tahu, tapi saya pengen tahu arti atau makna yang terkandung dalam lagu itu apa sih. Dan kemudian saya mendapati ada memang sebuah lagu Black Sabbath yang isinya itu menentang hal-hal pada umumnya, menentang kondisi maksudnya hukum alam yang ada, bahkan dia menentang adanya keesaan Tuhan. Dengan ketakutan itu saya mulai menyadari dan meninggalkan dosa yang sudah saya anggap remeh, karena saya menganggap mosok nyanyi aja dosa gitu. Saya pikir itu dosa kecil, kalaupun memang dosa. Tetapi akhirnya
Sampai saat ini saya selalu mencari arti dari lirik lagu sebelum saya menyanyikannya. Saya juga menekankan kepada anak-anak saya, lihaten apa terjemahannya. Dulu waktu Resa masih SMP, dia suka lagu, saya selenting mendengarnya ada kata-kata memang kingdom and demons. Wah, ini adalah kerajaan setan, itu pikir saya. Saya bilang, kamu nyanyi itu kamu sudah tahu nggak artinya? Kamu tahu nggak makna dari lagu itu? Kamu harus cari tahu sebelum kamu menyanyikannya. Itu pesan yang saya sampaikan. Jadi apa? Firman Tuhan itu sebenarnya tidak membatasi gerak kita, tidak membatasi kreativitas kita, tidak membatasi kebebasan kita untuk mengembangkan diri. Tetapi firman Tuhan itu memberikan rambu. Nah, jangan sampai kita salah masuk. Nah, anak muda, jangan mengeraskan hati. Ingatlah bahwa ketika kamu mengeraskan hati, kamu tidak mengakui dosa. Bahkan dosa yang tersembunyi itu semakin tersembunyi jauh ke dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, ayo jangan mengeraskan hati. Dosa yang kita anggap kecil dan remeh itu sebenarnya bisa mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi, jawaban dari pertanyaan yang tadi diajukan, yaitu hal apa yang perlu dipulihkan dari kehidupan anak muda, adalah kekerasan hati. Yang lain banyak, contohnya kesombongan, rendah diri, kebiasaan mengeluh, kebiasaan mengkritik tanpa memberikan solusi, mudah menyerah, memiliki prasangka buruk kepada orang lain, iri dan dengki kepada yang lain, suka memuaskan diri sendiri, keras kepala. Itulah yang perlu dipulihkan dari kehidupan anak muda. Allah mampu menyingkapkan setiap dosa supaya dosa itu bisa disingkirkan dari kehidupan kita. Dia menyingkapkan dosa agar kita dapat dipulihkan. Ketika perilaku kita yang buruk, yang merusak dan tersembunyi disingkapkan, maka kita dapat berdoa seperti Daud, sang pemazmur itu. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Sekalipun menyakitkan, penyingkapan itu baik. Baik untuk hidup kita, baik juga untuk jiwa kita. Itulah salah satu cara Allah menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Kita perlu mengakui dosa-dosa yang tersembunyi, yang sudah disingkapkan oleh Allah. Jangan mengeraskan hati. Sekali lagi, jangan mengeraskan hati. Jangan memandang rendah peringatan Tuhan. Sebab Allah menyingkapkan agar kita dapat dipulihkan. Pemulihan yang Allah lakukan kepada kita membuat rohani kita bisa bertumbuh. Pemulihan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita membuat kita bisa menjadi berkat bagi anak muda yang lain. Tentu saja keinginan Allah untuk menyingkapkan dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita harus kita imbangi dengan kerinduan kita untuk memperoleh pengampunan dari Allah. Seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang ada dosa yang belum kalian akui sampai hari ini, dan dosa itu menghambat hubunganmu dengan Allah. Datanglah kepadanya sekarang. Dia siap mengampuni. Dia siap memulihkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah disampaikan. Kami percaya
bahwa Roh Kudus bekerja secara luar biasa di dalam setiap hati anak-anak muda, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah sanggup memulihkan mereka. Tuhan Allah sanggup menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Sebab kami percaya bahwa mereka memiliki potensi untuk bertumbuh secara rohani, dan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, pulihkan mereka dari keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan mereka, sebab mereka adalah anak-anak panah Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat berkat firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. I prophesy.